Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam kuliah online, mata kuliah SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam. Perkuliahan ini merupakan pertemuan ke-9 dan akan mendengarkan presentasi dari 2 orang mahasiswa yang sudah mengirimkan PowerPoint-nya 1 hari sebelum presentasi, yaitu Ju Geturnip dan Amelia. Masing-masing mahasiswa presentasi hanya 5-10 menit. Setelah itu akan langsung dikomentari oleh dosen. Dan setelah selesai komentar dari dosen, baru kita akan beralih perkuliahan kita dari Zoom meeting ke WhatsApp group untuk mendengarkan komentar, saran, masukan dari teman-teman Anda yang lain tentang presentasi mahasiswa tadi. Silahkan yang berkomentar kepada salah seorang saja yang aktif, tidak usah dua-duanya dikomentari ya. Baik, kita mulai acara perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kesempatan pertama saya berikan waktu kepada Ju Geturnip, waktunya 5-10 menit untuk presentasi. Silahkan mulai dari sekarang. Sudah ada belum Geturnip? Belum bisa di share screen, Pak. Ya, bicara aja. Bicara waktu Anda terbatas. Saya sudah baca PowerPoint Anda. Oh ya, baik, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Suirta yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi kembali. Baik, yang saya ambil adalah teori Cina. Jadi teori Cina ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Cina. Tentunya dibawa oleh para saudagar Cina yang dahulu dikenal sebagai pedagang yang sangat ambisius. Ditambah juga daratan Cina dan Indonesia relatif berdekatan. Ilmuwan Cina juga beranggapan bahwa pengaruh Cina dengan Muslim sudah sangat akrab dengan kota Mekah dan Madinah. Kita pun tahu bahwa Cina adalah salah satu peradaban Mekah dan peradaban dunia yang tertua, dan telah ada kontroversi tentang kata Sin dalam hadis di atas. Sejumlah ilmuwan India pun mengklaim bahwa yang dimaksud hadis itu bukan Cina yang amat jauh dari tanah Arab, melainkan kota Sindhu yang masuk dalam wilayah India. Menurut mereka juga bahwa itu pun lebih masuk akal karena India dan Arab masih dapat ditempuh dengan darat. Lagi pula hubungan dagang dan budaya antara Arab dan India terjalin sudah cukup lama itu. Namun banyak anggapan yang membantah, banyak sejarawan yang membantah tanggapan itu, karena kalangan ahli sejarah Timur Tengah berkata karena peradaban Cina itu sudah sangat di bawah, sudah di bawah kuno gitu, lebih kepada kuno. Lalu pendapat lain mengatakan teori Cina ini dipertimbangkan dengan kenyataan sejarah mobilitas orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, khususnya Sumatera bagian selatan seperti Palembang dan Bengkulu yang
ada sekarang ini. Bukti fisiknya, bukti fisik biologis, orang-orang Sumatera bagian selatan memiliki pertautan genetik seperti postur tubuh dan muka memiliki kemiripan. Belum lagi persamaan budaya atau pengaruh budaya Cina di dalam tradisi kesenian Sumatera bagian selatan yang sangat kuat pengaruh Cinanya. Dan juga bukti historis yang dapat menguatkan hal ini ialah penyeberangan Cina Muslim ke Pulau Jawa, seperti Kerajaan Demak pernah mempunyai keturunan darah Cina. Hal yang sama juga bisa dilacak dalam sejumlah ulama yang memiliki darah Cina, termasuk Gus Dur, yang mengklaim bahwa asal-usulnya dari Cina, termasuk yang amat populer ialah kisah nyata Laksamana Cheng Ho. Persoalannya adalah, apakah Islam yang masuk Indonesia pertama kali berasal dari daratan Cina atau daratan lain? Masih perlukah pembuktian lain? Lalu, sejarah masuknya Islam itu didapat juga dari catatan-catatan sejarawan. Karena banyak juga catatan yang menyebutkan bahwa bagaimana awal mula Islam masuk Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruh terhadap masyarakat di Nusantara. Bahkan catatan Islam masuk Indonesia terdiri dari berbagai teori yang didapat oleh sejarawan-sejarawan pada masa itu. Misalnya, catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk Indonesia pada masa ke-7 atau 700 Masehi, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara, dan juga merupakan jalur yang sangat strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Lalu didapat juga bahwa berdasarkan buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia dijelaskan mengenai asal sejarah bagaimana berkembangnya Islam di Indonesia, serta peran dari penyimpul bangsa yang ada. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai proses awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan juga pembentukan kerajaan. Segitu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau mau menanggapi, dipersilakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih, Ju Turnip. Nanti komentar dari saya ya, kalau tanggapan dari teman-teman Anda dalam WhatsApp group dan dalam Zoom meeting. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Amelia. Amelia, waktu Anda sama 5-10 menit, silahkan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Swirtan sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk melakukan presentasi. Presentasi saya ini berjudul Perlawanan Kerajaan Islam di Mataram, Banjar, dan Goa atau ya Makassar terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama ini ada Kesultanan Mataram. Latar belakang terjadinya peperangan antara Mataram dengan VOC itu karena Belanda berusaha merebut tanah Jawa, lalu Belanda juga melakukan penghinaan terhadap Sultan Agung dan Kesultanan Mataram yang menolak kerjasama. Penyerbuan yang dilakukan Mataram terhadap VOC terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Pada penyerangan pertama yang terjadi di tahun 1628, Temenggung Baruksa menutup kegiatan di Laut Utara Jawa. Lalu pada 22 Agustus Temenggung Baruksa beserta pasukannya datang ke Batavia dengan membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, 12.000 kalung beras, dan 59 kapal yang terdiri dari 100 awak kapal.
Sampainya di Menteng Batavia, Temenggung Bahar Rokso menyampaikan niat kedatangannya itu untuk berdagang, akan tapi pihak Belanda curiga karena jumlah orang di bawah sangatlah banyak. Akhirnya pihak Belanda mengizinkan pasukan Temenggung Bahar Rokso masuk, namun dengan syarat kapal harus berlabuh satu persatu. 3 hari kemudian, 7 kapal datang lagi dengan dalih untuk membantu pasukan Temenggung Bahar Rokso yang sudah sampai terlebih dahulu dan berkata akan meminta izin untuk berlayar ke Selat Malaka. Akan tetapi di sore harinya 20 kapal mulai memasuki benteng Batavia dan menyerbu pihak Belanda. Akan tetapi penyerbuan ini berhasil dipadamkan oleh Belanda. Penyerbuan selanjutnya terjadi pada 27 November 1628. Pasukan Mataram membangun bendungan sepanjang 1 mil dengan tujuan agar benteng VOC kekurangan air dan menyerah kepada Mataram. Akan tetapi pembangunan bendungan tersebut berhasil diantisipasi oleh VOC. Meskipun mengalami kegagalan, Sultan Agung yang menjadi Sultan Mataram saat itu tetap melancarkan serangan kepada VOC. Kali ini terjadi di tahun 1929. Pada bulan Mei, berangkatlah pasukan pertama yang dipimpin oleh Adipati Uku. Serangan pertama mengalami kegagalan, namun segera diantisipasi dengan membangun lumbung-lumbung padi tersembunyi di daerah Karawang dan Cirebon, agar pasukannya tidak kelaparan. Lalu pasukan Mataram mengirimkan mata-mata ke Batavia guna mengetahui keadaan VOC. Akan tetapi mata-mata yang menyamar sebagai pedagang tersebut ditangkap, disisa, dan dipenjara oleh pihak Belanda. Setelahnya, pihak Belanda memusnahkan lumbung-lumbung padi yang menyebabkan pasukan Mataram kekurangan perbekalan. Ditambah dengan penyakit malaria dan kolera, Belanda masukkan Mataram. Ketika mereka sampai di Batavia, keadaannya sudah sangat lemah dan karenanya Mataram kembali mengalami kegagalan. Selanjutnya, pasukan kedua yang diberangkatkan pada bulan Juni tanggal 20 1629 dengan pimpinan Adipati Jumina berhasil dalam upaya membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang menimbulkan penyakit kolera di Batavia. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen meninggal akibat dari wabah ini, namun tidak berhasil dalam merebut Batavia dan kembali ke Mataram dengan membawa kekalahan. Sultan Agung kembali merencanakan penyerbuan yang ketiga, namun tidak terlaksana karena Sultan Agung wafat pada tahun 1945. Dampak yang terjadi karena peperangannya ini adalah berkurangnya kepercayaan rakyat, konflik internal politik, terjadi pemberontakan, banyak daerah yang dikuasai Mataram melepaskan diri, dan berkurangnya sumber daya alam. Yang kedua ada Kesultanan Banjar. Latar belakang terjadinya peperangan antara Kesultanan Banjar dan VOC yaitu karena Belanda berusaha ikut campur urusan kerajaan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Belanda merajai perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan, dan Kesultanan Banjar menolak kerjasama dengan VOC. Jalannya pertempuran ini itu Perang Banjar berlangsung pada tahun 1859 hingga 1905. Dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah menggunakan strategi perang gerilya dengan mendirikan kerajaan baru dan benteng pertahanan di daerah pedalaman, di mana terdapat suku Dayak tinggal di dalamnya, dan karena hal ini terjadilah hubungan pernikahan antara rakyat Banjar dengan suku Dayak. Berkat ikatan pernikahan tersebut, maka rakyat Banjar dan suku Dayak pun bersatu untuk melawan Belanda. Tidak hanya dengan suku Dayak, Pangeran Antasari juga menjalin hubungan kerjasama dengan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya yang ada di Tunggarong. Ia menulis surat kepada Pangeran Kutai sehingga Pangeran Kutai membantu menyundupkan senjata api ke Banjar. Pada 28 April 1859, pasukan Banjar yang dipimpin oleh Panembahan Aling dan Sultan Kuning menyerang daerah tambang batubara di Pengaron. Mereka juga menyerang benteng Belanda yang akan tetapi gagal. Meski begitu, pasukan Banjar berhasil membakar daerah tambang batubara serta pemukiman orang Belanda yang menyebabkan banyak korban jatuh dari pihak Belanda. Selanjutnya, pasukan Banjar menyerbu perkebunan milik Belanda yang terletak di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Banjar menyebabkan pemerintahan kacau. Akan tapi Sultan Tajidil yang saat itu berkuasa karena dipilih oleh Belanda tidak dapat melakukan apa-apa akibat tidak disegani oleh rakyat, maka ia diturunkan dari kedudukannya oleh Belanda. Sultan Tamjidillah secara resmi turun tahta pada 25 Juni 1859 dan diasingkan ke Bogor, sementara kekuasaan Banjar jatuh ke tangan Belanda. Saat ini Belanda berusaha membujuk Sultan Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan dijanjikan kekuasaan dengan sebagai sultan. Akan tapi Sultan Hidayatullah menolak dan memilih untuk terus berjuang bersama rakyat Banjar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Pangeran Antasari kembali melancarkan serangan dengan menyerbu pos-pos milik Belanda yang berada di daerah Martapura. Kemudian pada Agustus tahun yang sama, pasukan Pangeran Antasari dan sejumlah rekannya, yakni Haji Buyasin, Kiai Langdang, dan Manglahman berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio, dan pasukan lainnya, yakni pasukan Surapati, berhasil menenggelamkan kapal Onrus yang berada di hulu Sungai Barito dan merebut senjata yang ada. Pada bulan Agustus hingga September, pertempuran semakin meluas hingga di ketiga wilayah di Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Serta sepanjang Sungai Barito, perang di Banua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil, sementara perang di Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Leman. Namun kebanyakan dari pertempuran tersebut gagal dan
kemenangan ada di tangan Belanda. Lalu dampak yang terjadi dari perang ini adalah bidang politik sepenuhnya dikuasai oleh pemerintahan Belanda, dibubarkannya Kesultanan Banjar, tambang batu bara serta perkebunan dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lalu yang terakhir itu Goa atau Kesultanan Makassar. Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena Belanda berniat untuk melakukan monopoli, penolakan kerjasama dari Goa terhadap Belanda. Belanda melakukan perusahaan terhadap wilayah Goa. Belanda melakukan blokade dan mengusir orang-orang Portugis yang sudah lama memiliki kontak dengan Goa. Sultan Hasanuddin beserta rakyat melakukan perlawanan dalam upaya menggagalkan dan menghalangi upaya Belanda untuk menguasai Goa dan membalas perlawanan rakyat di pihak Belanda. Ini pihak Belanda pun melakukan taktik yaitu divide et impera atau politik adu domba, di mana VOC memanfaatkan ketidakharmonisan hubungan antara Goa dengan Bone dan menjalin kerjasama dengan pangeran Bugis dari Bone yaitu Arung Palaka. Pada saat perang pecah pada tanggal 7 Juli 1667, VOC dipimpin oleh Speman yang dibantu oleh pasukan Arung Palaka menyerang Goa. Penyerangan ini berhasil dilakukan dan membuat benteng pertahanan Goa jatuh ke tangan Belanda. Namun Sultan Hasanuddin tidaklah menyerah dan terus melakukan perlawanan karena pada saat benteng tersebut jatuh, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai di desa Bongaya yang kemudian disebut perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Namun perjanjian Bongaya tersebut hanyalah memberikan dampak buruk bagi rakyat Goa. Karena itu dilakukan lagi perlawanan, akan tapi gagal kembali dan akhirnya karena kegagalan tersebut dampaknya Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Isi perjanjiannya yaitu Makassar harus membiarkan Belanda melakukan monopoli di mana Goa tertutup bagi orang-orang kecuali VOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga hanya Goa saja. Makassar harus mengganti rugi biaya peperangan. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone dan Goa harus menyerahkan seluruh benteng yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kembali ke Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Amelia atas presentasinya. Oke, saya sekarang ingin memberikan komentar secara umum dulu bahwa presentasi mahasiswa sejarah itu harus mengandung unsur waktu dan kronologis ya. Ini dua-duanya lupa bicara tentang sejarah, terutama unsur waktunya. Misalnya Amelia ya. Ini nggak jelas ini. Jadi disangkanya perlawanan kerajaan Islam terhadap pemerintah Hindia Belanda itu nggak ada waktunya. Karena itu pembahasannya meloncat-loncat. Mataram jelas abad 16, loncat ke Banjar abad 19. Balik lagi ke Goa abad 16. Jadi nggak ngerti mahasiswa ini tentang unsur kronologis dan unsur waktu. Begitu juga dengan Ju Geturnip ya. Jadi ingin membahas tentang proses islamisasi di Indonesia pada masa-masa awal dengan satu anggapan teori Cina, tapi lupa bahwa pedagang-pedagang Cina datang ke Indonesia, khususnya Jawa itu baru abad ke-16-17. Sementara Islam awal sudah masuk, ada yang mengatakan abad ke-7, bahkan Riklab sendiri abad 12, abad 13. Jadi kurang kena pembahasan teori Cina kalau ingin memahami masuknya Islam di Indonesia pada masa-masa awal. Sebab masa-masa awal itu kata Riklab saja abad 12, 13. Sementara para pedagang Cina termasuk Laksamana Cheng Ho itu abad 15, abad 16. Jadi 200 tahun setelah Islam berkembang di Indonesia. Oke, saya mulai dari Ju Geturnip dulu ya. Judulnya pun confused ya. Nggak jelas. Coba dibaca baik-baik. Ini judul confused, membingungkan. Teori Cina masuknya Islam ke Indonesia. Apaan ya, rancu ya? Teori Cina masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin kalau Anda agak punya kemampuan sastra sedikit ya, masuknya Islam ke Indonesia, titik 2, perspektif teori Cina. Nah, itu lagi cantik tuh ya. Jadi
Mahasiswa sejarah nggak bisa buat judul menunjukkan membacanya kurang, ya. Jarang membaca karya sastra, jarang membaca karya sejarah, jadi judulnya pun confused, ya. Kemudian ketika membahas, malah akhirnya bukan membahas tentang teori Cina, malah membahas pertentangan pendapat antara ilmuwan atau sejarawan dari India dengan dari Cina dengan Timur Tengah. Kata orang India, Xin itu berarti di India, bukan di Cina. Jadi nggak fokus. Kata orang Arab, Cina tuh jauh. Jadi judulnya ingin bagaimana Islam datang itu dari Cina, tapi dibantah oleh orang India sendiri. Akhirnya menjadi kemana-mana pembahasannya, ya. Dan bukti-buktinya harus jelas, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bukti bahwa Islam datang dari Cina dengan mengambil kasus Demak misalnya, Raden Patah dengan nama Jimbun. Demak itu fenomena abad 16, 1500-an. Sementara Islam sudah datang ke Samudra Pasai abad 13. Jadi kalau begitu bukan masuknya Islam ke Indonesia, tapi Islam ke Jawa, khususnya kasus Demak. Dan Jawa bukanlah Indonesia, ya. Indonesia itu luas. Kata orang Papua, Islam masuk ke Jawa abad 16, di kami baru abad 20. Jadi jangan dianggap satu tempat itu otomatis Indonesia secara keseluruhan, ya. Jadi Anda tidak fokus seolah-olah Demak adalah Indonesia dan Demak adalah abad ke-16, ya. Termasuk juga tadi ngambil kasus Palembang, Bangka, yaitu fenomena modern gitu, ya. Itu migrasi mungkin abad 19 karena ada barang tambang timah apa di Bangka sehingga orang buruh Cina pada berdatangan. Jadi Anda ini confused dari sisi waktu saja, nggak bisa membedakan mana abad 13, mana abad 15, mana abad 19, ya. Nah, orang sejarah harus paham tentang kronologi, tentang pentingnya waktu dalam satu pembahasan, ya. Jadi bagus Anda membaca buku-buku yang berpendapat bahwa pendakwah-pendakwah dari Cina memegang peranan penting. Anda harus baca bukunya Wycliffe, ya, atau bukunya termasuk juga Dennis Lombat, ya. Dan tentu saja kalau Anda ingin memahami tentang peranan orang-orang Islam dari Cina, Anda sendiri harus paham tentang bahasa Cina, ya. Jadi juga jangan dibayangkan Cina seperti Beijing sekarang. Cina yang sekarang suku Uighur itu yang berperan penting, ya. Yang sekarang jutaan juga jumlahnya suku Uighur, kan. Saya pikir lebih dari penduduk Jawa Barat. Jadi itu yang harus jangan Anda anggap Uighur semuanya Cina. Sama seperti tadi, Demak seolah-olah Indonesia. Jadi Anda harus fokus bahwa suku Uighur yang memang sudah Muslim berabad-abad memegang peranan penting. Termasuk juga jangan salah tafsir, Raden Jinbun atau Sultan Demak itu bukanlah dari Cina. Dia dari Champa. Champa itu Kamboja, Vietnam sekarang. Dulu itu adalah kawasan Muslim, ya. jadi Indochina bukanlah Cina. Indochina itu sekarang Kamboja, Vietnam, Laos, ya. Yang dulu ada kerajaan Muslim, Champa namanya. Dan itu putri-putri Cina itu kebanyakan putri-putri Champa, putri-putri dari Indochina yang kawin dengan raja-raja dari Majapahit, raja-raja dari Jawa, ya. Itu yang Anda harus paham tentang ini, ya. Jangan memberikan satu gambaran seolah-olah Cina seperti sekarang yang memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Jadi Ju Geturnip coba sumber-sumbernya diperkaya, ya, yang banyak mengkaji tentang perkembangan Islam di Indonesia dengan fokus pada pendakwah-pendakwah dari Indochina, dari Uighur, ya, dari Cina Muslim, supaya bisa lebih fokus pembahasannya. Mungkin lebih konsentrasi ke Jawa saja, khususnya Demak.
Atau mungkin ada wali juga, Wali Songo, salah seorang ibunya atau kerabatnya turunan dari Campa, boleh dijadikan satu kasus pembahasan ya, supaya tapi jangan lupa fenomena Demak, fenomena para Wali Songo itu abad 16-17 ya, bukan abad-abad sebelumnya. Sebelumnya orang Samudra Pasir bilang yang mengislamkan kami bukan dari Cina, betul-betul dari Timur Tengah ya, dari Arab, mungkin dari Persia. Jadi jangan menganggap Demak itu Indonesia, tapi bagian dari Indonesia. Oke, yang kedua sama ya, Amelia tidak hanya pakai unsur waktu, tapi juga judulnya sama, confused. Ya. Jadi perlawanan kerajaan Islam terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mataram, Banjar, Goa. Jadi Goa kalau Anda menyebut Makassar, itu adalah nama lain dari dua kerajaan yang bergabung. Namanya Goa Talo. Jadi nggak bisa Anda menyebut Makassar hanya Goa. Jadi harus menyebut kerajaan Goa dan kerajaan Talo bergabung. Jadilah kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin itu. Dan itu abad 16. Sebelum Banjar. Banjar abad 19 itu yang tadi Anda cerita tuh, ada batu bara, ada apa. Mana ada batu bara ditemukan pada abad 16. Batu bara, perkebunan itu abad 19 ya. Jangan-jangan nanti handphone ditemukan abad 16 juga, sehingga Sultan Hasanuddin main WhatsApp dengan pasukannya. Jadi kelihatan kronologis dan unsur waktunya Anda nggak paham ya. Termasuk tidak bisa membedakan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah VOC. Mataram dengan Makassar yang Anda tadi ceritakan itu berhadapan dengan VOC. VOC itu himpunan dagang, para konglomerat, orang swasta yang cari untung ke negara lain. Kalau pemerintah Hindia Belanda, itu betul-betul pemerintah kolonial Belanda. Bukan para pengusaha dagang. Jadi Anda confuse membedakan antara VOC Belanda dengan pemerintah Hindia Belanda. Jangan-jangan nggak bisa membedakan antara pemerintahan zaman Perdana Menteri Tojo dengan Perdana Menteri Juanda. Itu beda. Satu zaman Jepang, satu zaman demokrasi liberal atau terpimpin. Ya. Jadi masih sejarah nggak bisa membedakan sebuah rejim, konsep waktunya berarti masih belum paham ya. Karena itu tadi pembahasannya loncat-loncat. Pertama-tama Mataram Sultan Agung itu abad 17 bahkan ya, 1600 kan. 1628 tuh Sultan Agung ingin menaklukkan Batavia. Hasanuddin, Guatalo, Makassar abad 17 juga. Tapi yang Banjar itu abad 19 ya. Jadi loncat-loncat nggak karuan ya. Membahas tentang Majapahit, bahas lagi zaman Orde Baru, lari lagi ke zaman tanam paksa. Itu menunjukkan Anda belum paham tentang apa yang mau dianalisis ya. Kemudian sebab-sebabnya juga tidak jelas ya. Jadi janganlah Anda terbiasa menginterpretasi itu peristiwa sejarah dengan tafsir ideologis. Jadi dengan mengatakan mengapa Mataram, Banjar, Guatalo bisa ditaklukkan oleh VOC, itu jawabannya jawaban ideologis Orde Baru betul, karena kurang persatuan dan kesatuan TPRI kali ya. Jangan begitu ya. Jadi tidak semudah itu. Mana ada dulu orang Jawa dengan orang Sunda ingin bersatu? Mana ada Banten dengan Mataram ingin bersatu? Mana ada Bone dengan Makassar ingin bersatu? Jadi jangan jawaban sekarang dikenakan pada jalan pikiran mereka yang belum ada gagasan untuk persatuan itu. Jadi Belanda bilang, ngapain saya tidak ngadu domba? Dombanya juga belum ada, adanya di Garut. Ya. Jadi janganlah membuat analisis jawaban karena diadu domba oleh Belanda.
Cek Belanda teh ngeunah we nu ngingu dombana orang Garut ayo nyalahkeun ka saya. Jadi analisis Anda benar-benar masih analisis orang awam ya, belum menggambarkan mahasiswa sejarah. Cari ya, mengapa perlawanan Mataram abad 17. Coba judulnya urutannya diganti ya, Mataram dulu, kemudian Gua Talo, jadi jangan Gua saja, tambah Talo, itu Makassar itu ya. Kemudian Banjar tidak berhasil melawan pemerintah POC untuk Mataram dengan Gua Talo dan pemerintah Hindia Belanda untuk Banjar. Kan POC bangkrut 1799 kan, abad 18. Kemudian diganti oleh pemerintah Hindia Belanda, nah itu baru menghadapi Banjar, menghadapi Aceh, menghadapi Bali, ya, dan sebagainya. Itu yang Anda harus paham ya, dan sebab-sebab kekalahannya sesungguhnya kalau Anda membaca sejarah Mataram, sejarah Makassar, termasuk juga sejarah Banjar, itu baca disertasinya Prof. Helu Samsudin ya, Pegustian dan Temenggung. Oh, menarik sekali itu bagaimana Kesultanan Banjar abad ke-19 itu bisa dikalahkan oleh POC. Jawabannya jangan nyalain orang Garut ya, adu domba atau apa, jadi itu nggak kena itu. Mesti pakai jawaban sejarah ya, yang betul ya. Termasuk Sair Perang Makassar. Jadi bagaimana Spillman, pimpinan tentara POC itu dengan strateginya mampu menaklukkan Makassar. Ya. Saja di Mataram bagaimana Jan Vetersumpun, pendiri Batavia itu mampu menghalau dan mengalahkan pasukan Mataram. Anda nyebut-nyebut Dipati Ukur ya, jadi nggak paham Anda. Dipati Ukur tidaklah berhasil, bahkan akhirnya tidak mau ikut membantu Mataram untuk menyerbu Batavia sehingga dia dihukum oleh Sultan Agung ya. Jadi kata orang Sunda Dipati Ukur ini pahlawan, kata orang Jawa pengkhianat ya, karena gagal melaksanakan misinya untuk merebut Jayakarta atau Jakarta dari pendudukan POC Belanda ya. Oke, jadi saya pikir baca sumber-sumber apakah dari jurnal maupun buku ya tentang topik yang telah Anda bahas. Saya pikir itu komentar saya, sudah 30 menit lebih ya. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar teman-teman Anda ya, komentar mahasiswa yang lain kepada salah satu presenter saja. Apakah mau mengomentari atau memberi saran kepada Ju Geturnip tentang teori Cina, atau kepada Amelia tentang perlawanan kerajaan-kerajaan Islam terhadap pemerintah POC dan pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi silahkan, dan itu sangat penting bagi dua pemakalah ketika nanti membuat makalah lengkap 10-15 halaman dan harus diserahkan pada akhir semester. Saya pikir itu saja komentar dari saya, dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan beralih ke WhatsApp group. Silakan dilihat komentar-komentar singkat dari teman Anda. Kepada mahasiswa yang ambil mata kuliah MBKM juga Anda punya kewajiban kalau ingin dapat nilai PowerPointers ya, PPT. Jadi silahkan buat PPT-nya satu slide juga, kirimkan ke WhatsApp group supaya saya nilai tentang mata kuliah yang Anda ambil, tentang topik yang Anda minati dalam MBKM itu ya. Kalau Anda ngajar mata pelajaran di SD, silakan ambil salah satu yang menarik dan buatkan PPT-nya. Itu saja, saya pikir insya Allah kita bertemu pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih. Bandi. Saya Si Bandi. selamat Bandi, sehat. selamat menjelang puasa ya. Hari apa kita akan berpuasa? Besok atau hari Minggu? Satu, men. Senin, Pak. Sabtu Pak sepertinya Pak. Satu. Sabtu atau Minggu ya? Menunggu sidang isbat. Oke. Berarti Nabil sidang isbat. Jadi antara Muhammadiyah dengan NU beda, yang tidak boleh beda tuh kita tidak berpuasa. Nah, itu harus jangan ya. Jadi kalau Muhammadiyah atau NU Sabtu atau Minggu kita nggak ikut keduanya, kemudian kita tidak berpuasa. Nah, itu berarti Islamnya Islam abangan ya. Ya, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan bisa live ya dari Zoom pada hari ini.